Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nawan Nerufasah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang ditujukan untuk kelas 5. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Tema 1, Organ Gerak Hewan dan Manusia. Subtema 1, Organ Gerak Hewan. Pembelajaran ketiga. Materinya tentang kondisi geografis Indonesia untuk MI atau SD. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang ketiga, kondisi geografis Indonesia sebagai negara agraris. Yang keempat, pengaruh letak geografis Indonesia. Dan yang kelima, keuntungan dan kerugian letak geografis Indonesia di berbagai bidang. Analisis KI dan KD. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar 3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan kondisi geografis Indonesia. 2. Siswa dapat menjelaskan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. 3. Siswa dapat menjelaskan kondisi geografis Indonesia sebagai negara agraris. 4. Siswa dapat menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian letak geografis Indonesia di berbagai bidang. Peta konsep. Materi. Kondisi geografis Indonesia. Ini merupakan bentuk peta negara Indonesia. Yang pertama, letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di posisi silang, yaitu di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
2. Topografi Indonesia. Relief atau topografi adalah keadaan tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi. Penampakan geografis alam yang berhubungan dengan relief wilayah daratan terdiri dari dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, dataran rendah, dan dataran pantai. Sedangkan relief daerah perairan berupa danau, rawa, sungai, selat, teluk, dan terusan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua jalur pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga Indonesia memiliki banyak gunung aktif. Banyaknya gunung di Indonesia membuat Indonesia kaya akan mineral. Yang ketiga, cuaca dan iklim Indonesia. Dalam ilmu geografi, yang termasuk ke dalam unsur-unsur cuaca dan iklim adalah arah angin, curah hujan, tekanan udara, suhu udara, dan kelembapan udara. Kondisi iklim Indonesia juga dipengaruhi oleh angin muson yang merupakan angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti arah. Indonesia merupakan wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Yang keempat, flora dan fauna Indonesia. Menurut kondisi bentuk geografisnya, jenis flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 macam tipe, yaitu yang pertama tipe Australia, yaitu tipe flora dan fauna yang sejenis dengan yang ada di dataran Australia dan hidupnya di bagian timur wilayah Indonesia, yaitu di Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Yang kedua, tipe peralihan, yaitu tipe flora dan fauna yang tidak dapat dijumpai di dataran Asia ataupun di dataran Australia. Tipe ini hanya hidup di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Dan tipe yang ketiga adalah tipe Asiatis, yaitu tipe flora dan fauna yang sejenis dengan yang ada di dataran Asia dan hidupnya di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Yang kelima, jenis tanah di Indonesia. Jenis tanah yang tersebar di wilayah Indonesia berjumlah kurang lebih 22 jenis tanah. Tidak semua jenis tanah itu subur, tergantung pada 3 unsur penyebab kesuburan tanah, yaitu unsur hara, susunan butir tanah, dan kandungan air. Tanah yang terkenal di Indonesia karena tingkat kesuburannya adalah tanah vulkanik, tanah aluvia, tanah humus, dan tanah potzolit. Dan tanah yang kurang subur adalah tanah gambut dan tanah kapur. Yang keenam, sumber daya air dan kelautan Indonesia. Sumber daya air merupakan segala potensi air yang dikandung udara, di permukaan bumi, di dalam tanah, dan proses yang dapat memberikan manfaat untuk semua makhluk hidup. Sumber daya kelautan merupakan segala potensi yang dikandung oleh permukaan dan di dasar laut yang dapat memberikan manfaat. Indonesia kaya akan berbagai jenis spesies ikan serta hasil laut yang lainnya. Yang ketujuh, sumber daya mineral Indonesia. Sumber daya mineral merupakan segala potensi alam yang dimiliki berupa bahan galian yang terdapat pada perut bumi dan diperoleh melalui proses tambang. Indonesia kaya akan bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, timah, bauksit, nikel, besi, tembaga, dan lain-lain. Secara umum,
Indonesia termasuk negara kepulauan atau maritim dan agraris. Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu negara yang paling beragam dengan kondisi penduduk yang bervariasi, baik dari segi suku, budaya, agama, dan bahasa. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayah Indonesia pun berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Australia, dan Papua Nugini. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Indonesia dikenal dengan negara maritim. Maksud dari negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Negara maritim juga disebut negara kepulauan. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3-nya merupakan daratan. Nah, kondisi inilah yang membuat budaya Indonesia menjadi budaya yang lebih merujuk pada budaya kemaritiman, yang masyarakatnya lebih banyak berprofesi sebagai nelayan di daerah pesisir. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara agraris. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Inilah yang menjadikan negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris terbesar di dunia. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi penting, baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, pertanian juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Ini merupakan gambaran dari luasnya sawah-sawah yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu pengaruh dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia mempunyai 2 musim. Secara fisik, letak geografis Indonesia dilalui oleh angin muson. Angin ini berganti arah sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Kehadiran angin muson membuat negara Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia diapit antara 2 benua dan 2 samudera. Keadaan ini membuat wilayah Indonesia sangat strategis, sebab dilalui oleh jalur perdagangan internasional, baik itu dari laut maupun dari udara. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang berpotensi perekonomiannya baik. Yang ketiga, Indonesia kaya akan budaya. Pengaruh letak geografis Indonesia yang lainnya adalah berkaitan dengan budaya.
Kekayaan budaya di Indonesia tidak lepas dari kebudayaan negara yang terletak di sekitarnya. Budaya luar yang masuk di Indonesia lambat laun akan terasimilasi dan hasilnya Indonesia akan mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam. Yang keempat, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Letaknya yang sangat strategis menjadikan negara Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini bisa menjadi peluang untuk dapat mengembangkan potensi wisata yang ada di Indonesia. Yang kelima, Indonesia menjadi jalur transit dan lintas internasional. Indonesia merupakan jalur transit dan lintas internasional yang menyebabkan negara Indonesia selalu disinggahi oleh pesawat-pesawat asing sebelum melanjutkan perjalanan ke negara atau benua yang lainnya. Yang keenam, Indonesia menjadi negara maritim terbesar. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Berdasarkan statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan, hasil laut di Indonesia baru dimanfaatkan sekitar 48% dari potensi sebesar 6,7 juta ton. Bagaimana jika dimanfaatkan 100%? Begitu melimpah dan luar biasa hasil laut Indonesia. Yang ketujuh, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada dalam kawasan tropis membuat Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia juga memiliki beraneka ragam jenis flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Indonesia mempunyai hutan dengan luas 120,35 juta hektar yang merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai paru-paru dunia serta menjaga keseimbangan iklim global. Yang kedelapan, Indonesia menjadi negara agraris terbesar. Indonesia terletak dalam kawasan yang beriklim tropis sehingga menyebabkan tanah di Indonesia sangat subur. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai negara pertanian dan perkebunan. Yang kesembilan, Indonesia berpotensi menjadi negara pariwisata. Selain letaknya yang sangat strategis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di mana setiap pulau mempunyai keindahan yang luar biasa. Dan bahkan banyak pulau di Indonesia yang belum dihuni dan masih alami. Inilah yang menyebabkan banyak wisatawan asing yang mengeksplor daerah-daerah yang ada di Indonesia, sehingga dari segi perekonomian dapat meningkatkan devisa negara. Selanjutnya adalah materi tentang keuntungan dan kerugian letak geografis Indonesia di berbagai bidang. Bidang ekonomi, keuntungannya menambah devisa negara sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra, perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat sebagai jalur perdagangan internasional dan sebagai destinasi pariwisata utama. Kerugiannya, adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia, eksploitasi secara besar-besaran, dan persaingan global. Bidang komunikasi, keuntungannya, Indonesia kaya akan bahasa. Indonesia bisa menguasai bahasa asing secara tidak langsung, dan masyarakat dituntut dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur lintas internasional. Kerugiannya adalah menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal terus berkurang dan tidak menjadi prioritas lagi.
dan sulitnya menggunakan bahasa Inggris. Bidang transportasi, keuntungan, percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata, peningkatan transportasi laut secara maksimal, peningkatan akomodasi angkutan umum. Kerugiannya, tersingkirnya transportasi tradisional, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran, dan semakin bersifat konsumtifnya terhadap kendaraan dari luar negeri. Bidang sosial budaya, keuntungannya, pakaian Indonesia semakin modern, adanya kulturasi budaya asing dengan budaya lokal, mempunyai keanekaragaman budaya, dan dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Kerugiannya, banyaknya budaya asing yang masuk membuat budaya lokal dapat terancam punah. Maraknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia. Maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia dan norma-norma Indonesia karena pengaruh global. Evaluasi. Yang pertama, jika dilihat dari letak geografisnya, apa yang membuat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya? Yang kedua, setelah mempelajari materi di atas, coba gambarkan kondisi geografis yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang ketiga, apa keuntungan yang bisa kalian rasakan dari kondisi geografis yang ada di lingkungan sekitarmu? Yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menunjang SDA di suatu daerah? Dan yang terakhir, berikan alasanmu terkait pengaruh kondisi geografis terhadap bidang ekonomi di daerahmu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.